Salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi petani di perdesaan adalah lemahnya akses kepada sumber pembiayaan perbankan serta keterbatasan lembaga keuangan yang bersedia menyediakan modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi petani. Kementerian Pertanian terus berupaya mencari dan memfasilitasi sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk memperluas jangkauan sumber pembiayaan bagi pertanian nasional dan meningkatkan akses pelaku usaha sektor pertanian kepada sumber-sumber pembiayaan. Pada tahun 2008 hingga 2015, Kementerian Pertanian meluncurkan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan atau PUAP sebagai cikal bakal pengembangan lembaga keuangan mikro agribisnis atau LKMA di pedesaan. Lembaga keuangan yang menjadi salah satu unit usaha simpan pinjam atau permodalan otonom yang dibentuk dan dimiliki oleh Gapoktan. Dari 52.186 Gapoktan penerima program PUAP Kementerian Pertanian, saat ini telah tumbuh LKMA sebanyak 7.812 unit. Kabupaten Magelang mendapatkan alokasi jumlah penerima manfaat PUAP sebanyak 303 desa atau Gapoktan. Salah satunya adalah LKMA Ngudi Luhur, Desa Kaliurang, Kecamatan Sumbung, Kabupaten Magelang, yang mana LKMA tersebut telah berkembang menjadi lembaga ekonomi yang berbadan hukum, yaitu berupa koperasi. Kami adalah petani salak nglumut, salak khas dari Magelang. Dulu kami biasa menjual salak secara individu ke tengkulak dan menyebabkan harga salak menjadi turun. Oleh karenanya, kami berinisiatif membentuk kelompok-kelompok tani yang akhirnya dinamai Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan Ngudi Luhur. Melalui Gapoktan ini, kami berhasil menjual salak secara berkelompok sehingga sampai ekspor ke wilayah Asia Tenggara. Pada tahun 2009, kami menerima dana PUAP yang berhasil kami cairkan di tahun 2010, awalnya sebesar 100 juta rupiah. Yang selanjutnya kami kelola secara profesional melalui lembaga LKMA. Pada awalnya, kepengurusan LKMA kami ambil dari perwakilan masing-masing poktan. Dari 5 poktan yang ada, kami wajibkan tiap poktan mengirimkan 3 orang untuk mengelola dana PUAP melalui LKMA. Tepat 8 bulan berjalan, ujian pertama LKMA Ngudi Luhur hadir dalam wujud musibah meletusnya Gunung Merapi. Banyak warga Kaliurang yang harus mengungsi. Kehilangan harta benda dan kebun salak yang roboh membuat kondisi ekonomi lemah sehingga banyak nasabah mengambil uang tabungan di LKMA secara serentak. Padahal pada saat itu uang simpanan sudah habis disalurkan untuk pinjaman ke para petani. Akhirnya, pengurus rela menggadaikan sertifikat harta pribadinya untuk keberlangsungan LKMA. LKMA Ngudi Luhur sudah berdiri 13 tahun. Saat ini memiliki nasabah aktif sekitar 500 orang. Dengan nasabah sebanyak itu, kami memiliki omset mencapai 3,3 miliar pada akhir bulan April 2023. LKMA Ngudi Luhur sudah berbadan hukum koperasi dengan izin usaha dari OJK. Dalam kesehariannya, LKMA Ngudi Luhur memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui simpanan maupun pinjaman. Untuk menarik minat masyarakat menabung di LKMA, kami menyediakan beberapa program, mulai dari dalam internal organisasi. Kami mewajibkan seluruh anggota Gapoktan Ngudi Luhur menjadi anggota aktif. Untuk masyarakat umum, kami menghadirkan variasi jenis tabungan, seperti Sihara, Sigada, Sibulan, dan Germungtos. Germungtos
Gerakan Mung 500 ini semacam asuransi pendidikan yang diambil dari uang recehan. Biasanya uang recehan itu diberikan kepada anak untuk jajan. Kita edukasi anak-anak tersebut agar belajar menabung sejak dini. Sihara, simpanan hari raya, tabungan yang hanya bisa diambil minimal sebulan sebelum hari raya. Sigada, simpanan gawat darurat. Program tabungan ini ada karena berkah dari erupsi Gunung Merapi. Dulu karena erupsi, masyarakat itu banyak yang mengungsi. Di pengungsian itu mereka merasakan, loh ternyata kalau tidak punya tabungan ya susah. Makanya muncul Sigada. Di setiap poktan kami memiliki perwakilan pengurus yang disebut mantri. Para mantri ini tiap hari keliling ke rumah warga untuk menarik dana masyarakat, baik berupa tabungan maupun angsuran. Berhubung di desa itu masih kesulitan pengadaan ATM yang konvensional seperti milik bank itu, kami adakan program ATM, yaitu ada telepon mangkat. Jadi ketika ada nasabah yang memerlukan uang, bisa langsung telepon ke mantri. Nanti uang akan dibawakan mantri ke rumah nasabah penelpon tersebut. Untuk menunjang program kredit yang membedakan dengan bank konvensional, misalnya nyicilnya lebih fleksibel. Itu lebih fleksibel, nyaur sak duwene, atau pas lagi panen bisa lunasi tanpa penalti. Biasanya kalau di bank lain itu ada penalti 3 kali jasa, tapi kalau di LKM putus sampai situ untuk jasanya. Itu jadi untuk meningkatkan kapasitas dari teman-teman pengelola dan pengurus, kami sering mengikuti pelatihan yang diadakan baik OJK sama dinas-dinas terkait. Prinsip dari LKM berawal mula dari kita merasakan betapa istilahnya nek kalau di desa itu wong susah ki sik nom, sing gelem nulung ya padha-padha susah, kita merasakan susah ya. Berawal dari situ, dari susah ternyata dapat berkah. Saya berterima kasih dengan adanya LKMA Ngudi Luhur Desa Kelurahan, karena saya sebagai petani yang hanya di dusun ini, kalau mau menabung ke bank jaraknya jauh, harus sampai 7 kilo ke kecamatan. Jadi ini sangat membantu petani karena lebih dekat, kita lebih dekat. Kemudian ketika kita menabung tidak perlu nominal uang yang banyak. Jadi petani itu kan hasilnya tidak tetap gitu loh. Tentunya sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, sangat diperlukan dalam upaya menjadikan LKMA kita, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis kita, sebagai lembaga pembiayaan di perdesaan yang tentunya menjadi suatu lembaga yang mandiri dan sukses. Besar harapan kami LKMA dapat terus tumbuh dan berkembang untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan petani, dan tentunya ini pertanian di pedesaan. Dan pembangunan pertanian Indonesia tentulah akan lebih baik ke depan. Pertanian maju, mandiri, modern.